Lanjut lagi ada pinjaman Go. Sudah mulai diambang-ambang, sudah tidak punya dana lagi lah ibaratnya. Sudah berkurang dengan kalian tidak bayar, sudah berkurang dengan gak bayar nasional, berkurang lagi dengan biaya operasional dan gaji-gaji para karyawan. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ketemu lagi kita di channel saya, channel Desi Sutriani. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Menjelang weekend, semoga semuanya sudah memiliki hari yang baik dari hari-hari sebelumnya ya. Oke teman-teman, satu informasi yang akan saya sampaikan buat kalian di awal informasi ini, yaitu buat para konten kreator yang lain yang sedang membahas tentang edukasi pinjol. Saya harapkan kalau kalian mau ngambil informasi dari saya silahkan, tapi mohon untuk tetap mengembangkan informasi, jangan pure 100% ambil informasi dari saya. Kali ini saya akan membahas tentang ada 7 pinjol yang sudah diwanti-wanti sama OJK, yang pendapatannya sudah turun 2 tahun terakhir ini. Dari tahun 2021, 2022 masuk ke 2023 itu sudah 2 tahun berturut-turut pendapatannya tidak mencapai target. Jadi dianggap sama OJK sudah tidak memenuhi persyaratan dan sudah mau di warning. Nah, apa saja ketujuh pinjol-pinjol ini? Mana tahu dari ketujuh pinjol ini benar-benar ada yang sedang kalian jalani. Wah, itu bisa digapai ya teman-teman ya. Tapi sebelumnya buat kalian yang baru aja mampir di channel saya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus terhubung dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Saya akan informasikan ada 7 pinjol besar yang menurut saya ya, pinjol besar yang dia punya bintang di Play Store itu agak lumayan banyak, bagus juga, di atas 4 rata-rata. Itu semuanya sudah hampir bangkrut 2 tahun ini. Jadi kalau kita mulai terus meningkatkan galbay kalian lagi, nah kayaknya tahun 2023 ini di akhir tahun penilaiannya ya, itu mungkin sudah hampir kolaps atau bisa dikatakan bangkrut. Apalagi OJK sudah memberikan warning sampai tanggal 4 Juli 2023 mereka harus bisa mencapai targetnya sebesar 25 miliar gitu ya. Kalau tidak bisa mencapai targetnya benar-benar akan diberikan sanksi. Nah, sebelum kita lanjut ke informasi tentang 7 pinjol yang bangkrut selama 2 tahun berturut-turut, kita akan bahas dulu tentang adanya pelaku penipuan pinjol yang ditangkap. Ini beritanya ya. Nah, itu modusnya yaitu dengan cara melakukan penawaran kepada beberapa masyarakat. Mereka bisa melakukan pencairan pinjol asalkan mereka bayar dulu biaya pendaftarannya, yaitu sebesar 150.000 sampai 1 juta. Pada saat biaya pendaftarannya sudah dibayarkan, pelakunya menghilang. Akhirnya banyak sekali korban-korban yang melaku kepada polisi dan ditangkaplah 3 orang ini. Dan ternyata mereka sudah melakukan ini bertahun-tahun dan korbannya pun sangat banyak, tapi tidak ada yang berani melapor. Akhirnya di tahun 2023 ini mereka ditangkap. Dan satu lagi informasi penipuan yang dialami oleh teman saya akan bacakannya kronologi beritanya. Ini buat kalian jaga-jaga dan buat informasi kalian juga, apalagi buat para pemula-pemula pinjol yang hanya kadang-kadang iseng-iseng saja pengen tahu apa sih pinjol itu, bagaimana sih pencairannya, murah nggak bayarnya. Nah, buat kalian-kalian yang punya penasaran pinjol itu seperti apa, kalian harus dengarkan kisah kawan saya ini. Nah, seperti ini ya, saya bacakan aja ya teman-teman ya, biar kalian tidak tahu. Informasinya saya rahasiakan, kalian hanya perlu tahu kronologi ceritanya saja. Jadi kebetulan teman saya ini menginstal salah satu aplikasi yang ada di Play Store, namanya ini Dana Mutiara. Setelah dicek ternyata aplikasi pinjol ini adalah pinjol ilegal. Nah, pada saat dia sudah install, pada saat dia mau isi data, dia langsung ditujukan kepada isi rekening. Nah, tanpa dia sadari dia langsung isi rekening karena dia anggap itu seperti ngisi data pada umumnya. Nah, tidak berselang berapa lama, sekitar sejaman atau 2 jam, itu dana langsung masuk ke tempat dia. Itu besarannya di bawah 5 juta ya teman-teman ya. Dan dia wajib untuk mengembalikan beserta dengan bunga-bunganya. Nah, karena waktu itu dia bingung, ini uang dari mana dan kenapa langsung sudah ada dananya. Akhirnya dia coba untuk cek
Ini dia telusuri dananya dari mana. Ternyata dananya dari aplikasi Mutiara tadi. Nah, setelah beberapa hari berselang, dia diteror oleh beberapa macam DC, mulai dari WA, email, SMS, dan telepon. Dia disuruh untuk mengembalikan dana pinjamannya itu. Karena dia shock, kaget, akhirnya dia kembalikan uangnya itu beserta dengan bunganya langsung. Sebelum dia install aplikasi, dia membuat review dulu di aplikasinya itu di Play Store. Reviewnya tuh mengatakan tentang pencairan yang sudah berlangsung tanpa adanya persetujuan dari dia. Nah, setelah melakukan review itu, esoknya dia dapat panggilan telepon dari nomor yang tidak dikenal. Dia ditawarin untuk melakukan penghapusan data karena sudah melakukan pinjaman ilegal. Setelah diiming-imingin untuk katanya nanti akan diserang DC, katanya nanti akan bakalan banyak teror walaupun sudah dilunas, maka dia merasa ketakutan, cemas. Akhirnya dia mengikuti perintah dari telepon tadi ini, dan dia disuruh untuk mengunduh beberapa aplikasi, mulai dari yang ilegal sampai yang legal. Setelah diisi data dan masuklah dana ke dalam rekeningnya, termasuk semua limit yang ada di Shopee Paylater dan Shopee S pinjam dia, cairlah ke dalam rekeningnya. Seperti dihipnotis, dia melakukan apa saja yang diperintahkan oleh para penipu tersebut, dan ujung-ujungnya dia mengirimkan semua uang yang sudah cair kepada si penipu tersebut. Saya harapkan buat teman-teman saya semua yang memang sudah galbay ataupun mau penghapusan data ataupun mau pencairan ilegal, usahakan jangan pernah mau ikuti perintah yang di luar dari nalar kalian. Galbay aja udah cukup pada diri kalian, jangan libatkan joki, jangan libatkan orang lain, jangan libatkan apapun, cukup pada diri kalian sendiri. Galbay aja. Oke, kita lanjut saja. Di sini saya sudah ada rangkum sekitar 7 pinjol yang memang dari tahun rentang waktu 2021 ke 2022, dari 2022 ke rentang 2023 itu dia sudah mengalami penurunan pembayaran. Ini bisa kalian sikapin. Kalau kalian mau lanjutkan galbay, kalian bisa galbay langsung ya teman-teman ya. Apa saja itu? Yang pertama adalah itu modalku itu di tahun 2022 TKB 90-nya 90,31, dan di awal tahun 2023 itu nilainya sebesar 89,53%. Itu turun ya teman-teman ya. Yang kedua itu ada fintech 38,82 dan sekarang itu 33,73, itu makin turun. Dari tahun 2022 ke 2023 itu makin turun. Yang ketiga itu ada Cairin di tahun 2022 94,13%, dan sekarang di awal tahun 2023 itu sebesar 93,08%. Makin turun ya, dari 94 ke 93. Dan lanjut lagi ada Trust IQ, itu awalnya 81,8%, sekarang 70,13%. Nah, itu turunnya jauh banget ya, ada sekitar 2%-an ya teman-teman ya, lumayan ya, itu jauh banget. Lanjut lagi ada Jembatan Emas dari 93,28% menjadi 90,08%. Lanjut lagi ada Samir di 80,36% dan sekarang sudah 68,58%. Dan yang terakhir itu ada Vindaya 92,16%, sekarang menjadi 89,39%. Nah, itu dia ya beberapa pinjol-pinjol yang sudah mulai diambang-ambang, sudah tidak punya dana lagi lah ibaratnya, sudah berkurang dengan kalian tidak bayar, sudah berkurang dengan galbay nasional, berkurang lagi dengan biaya operasional dan gaji-gaji para karyawannya. Kalau bisa kita langsung galbaykan saja. Dan ini ada beberapa lagi saya tambahan ya, dari beberapa pinjaman ini yang mungkin dia flat ya, artinya tidak ada kenaikan dan tidak ada penurunan. Itu ada beberapa sudah saya rangkum juga di sini ya. Yang pertama itu ada cash cepat. Di tahun 2022 dia punya persentase 93,39%. Di tahun 2023 itu sebesar 93,24%. Terus lagi ada Finmas.
dari 90,1%. Nah, sekarang juga tetap masih 90,1%. Lagi ada Monas, modal nasional, itu 93,66%. Sekarang juga masih 93,66%. Lanjut lagi ada Pinjaman Go. Pinjaman Go itu 90,78%. Sekarang pun 90,78%. Ada Dana Fix itu sebesar 75% dan sekarang pun masih 75%. Artinya sudah di bawah dari TKB 90. Lanjut lagi ada modal, dia yang awalnya 2022 94%, sekarang makin turun menjadi 94%. Nah, mudah-mudahan makin banyak lagi yang makin turun biar pinjol-pinjol di Indonesia itu semuanya cepat-cepat ditutup deh kalau bisa ya. Dan kalau kalian tanya, Kak, dari mana informasi saya dapat ini? Informasi ini saya cari sendiri ya. Informasinya saya perbandingkan dari TKB 90 2022 dan sekarang sudah keluar lagi TKB 90 di tahun 2023. Kalian bisa cari tahu sendiri, itu banyak tersebar di media. Oke teman-teman, itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini menjadi mood booster buat kalian, lebih semangat lagi, lebih kuat mental lagi. Oke, akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.